Waras manogot madihita saluhutna di hamuna manami dohotina nami ruas na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Asini roha madihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani dibatasi pahusor-husorota firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Sesuai dengan yang tertulis dalam Almanak Harian HKBP, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Di bagasan bahasa Batak di dok songonon ay songonodo di tonahon Tuhani Tuhami. Nahupadiri doho bahen panodang dia kasih pilih begu bahen haluaon ro di ujung mi tanoon. Demikian kebenaran firman Tuhan. Melayani dengan memberitakan Injil adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan seorang Paulus. Setelah ia berjumpa dengan Kristus yang telah melayakkannya menjadi rasulnya. Setelah dia berjumpa dengan Kristus yang telah melayakkannya menjadi hambanya. Setelah bertobat, Paulus adalah seorang yang benar-benar gigih memberitakan kebenaran firman Tuhan setelah dia bertobat. Sementara sebelum dia bertobat, dia adalah seorang penentang dan penganiaya jemaat Kristus. Jadi luar biasa perubahan hidup Paulus setelah berjumpa dengan Kristus, mengubah hidupnya secara luar biasa. Seorang penganiaya Kristus berubah menjadi seorang pemberita Injil Kristus. Dan dengan tidak memandang bulu Rasul Paulus memberitakan Injil, baik kepada perseorangan maupun kepada orang banyak, baik kepada kaum terpelajar ataupun bukan kaum terpelajar, baik kepada orang Yahudi di sinagoge ataupun kepada orang-orang non-Yahudi, baik kepada para narapidana, bahkan kepada pengisi istana. Dengan luar biasa dan semangat penginjilan, Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan boleh dikatakan setengah dari buku Kisah Para Rasul ini mencatat tentang misi pelayanan Rasul Paulus selama hidupnya. Karena apa? Memang dalam diri Rasul Paulus tumbuh semangat yang luar biasa, kesadaran yang luar biasa bahwa Injil itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Bahkan dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pemberitaan Injil merupakan hutang yang harus dibayarnya kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi dengan semangat yang luar biasa, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu melalui surat Kisah Para Rasul, surat-surat yang ditulisnya kepada perseorangan, bahkan surat-surat yang ditulisnya kepada beberapa jemaat, dengan jelas disaksikan bagaimana Rasul Paulus memberitakan kebenaran tentang Yesus yang sudah bangkit itu. Yesus yang sudah bangkit diberitakan oleh Rasul Paulus melalui surat-suratnya. Dengan tujuan supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang yang menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Sekalipun dalam tugas pelayanannya, bukan berarti Rasul Paulus tidak menghadapi tantangan. Sebagaimana saya ungkapkan tadi,
bahwa latar belakang Rasul Paulus sebagai seorang penganiaya Kristus di satu sisi menimbulkan kecurigaan kepada orang lain ketika dia berubah menjadi pemberita Kristus. Paulus juga mendapat perlawanan dari sebagian orang Yahudi, termasuk yang diceritakan dalam konteks Kisah Para Rasul 13 ini. Orang-orang Yahudi yang menjadi iri hati kepadanya ketika melihat banyak orang yang menjadi percaya setelah mendengar pemberitaan tentang Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana melalui pemberitaannya orang-orang yang tidak mengenal Allah justru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Konteks nats kita ini bagaimana Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi banyak penduduk Antiokhia di Pisidia. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, ada orang Yahudi yang akhirnya iri hati, menentang apa yang dilakukan oleh Paulus, termasuk dengan rekan sekerjanya Barnabas. Tapi dengan berani Rasul Paulus dan Barnabas bersaksi bahwa mereka memberitakan firman Tuhan itu adalah karena panggilan Tuhan terhadap mereka. Apa yang mereka beritakan itu adalah merupakan panggilan yang mereka terima sebagai Tuhan. Rasul Paulus mengutip apa yang tertulis dalam Yesaya pasal 49 ayat 6. Aku telah menentukan engkau menjadi terang, membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Panggilan membawa terang, termasuk bagi orang-orang yang belum percaya, agar menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus, panggilan menjadi terang. Saya pikir bukan hanya menjadi panggilan bagi Rasul Paulus, tapi menjadi panggilan bagi setiap kita. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan yang luar biasa. Panggilan setiap kita agar menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita memberitakan Yesus yang sudah bangkit, bahwa Dia adalah terang dunia yang hadir di tengah-tengah dunia ini, yang menyingkirkan segala kegelapan, ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian. Tapi Yesus hadir menawarkan keselamatan bagi setiap orang. Karena itu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan juga memanggil kita agar kita hidup menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Membawa terang, tapi sumber terang kita adalah Tuhan. Udah panodang di Portibion. Tuhan memanggil kita menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan sebagai terang dunia kita dirancang untuk menerangi lingkungan kita. Gabi panodang dina humalia kita. Kita tidak dirancang untuk disembunyikan, tapi kita dirancang untuk diperlihatkan. Supaya semakin banyak orang yang percaya melalui apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Asalam torop akana porsea marhiti-hiti panidangiyota dakola dihata anitar dumobi marhiti-hiti pambahenata. Supaya setiap orang melihat terang yang kita bawa melalui perbuatan kita, kehidupan kita. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan mengakui Kristus Tuhan. Karena melihat kehidupan orang-orang percaya, termasuk bagaimana kita memberitakan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Memberitakan kepastian di tengah ketidakpastian. Hidup di dalam kasih ketika banyak orang justru hidup di dalam permusuhan dan percekcokan.
Kita dipanggil menjadi terang, membawa terang. Kita ditentukan untuk membawa kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tak mudah untuk melakukannya. Tapi ketika Tuhan memanggil, Dia akan melayakkan dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang menjadi sumber terang dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ketika Tuhan melayakkan kami, menentukan kami agar menjadi pembawa terang di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya keselamatan itu nyata sampai ke ujung bumi. Bahkan melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami tahu bahwa banyak tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan ini untuk menyaksikan terang yang daripada Tuhan. Tapi karena Tuhan yang memilih dan memanggil kami, yang melayakkan kami. Dengan penuh keyakinan kami percaya bahwa Tuhan pun akan memampukan kami. Berkatilah kami Tuhan untuk menjalani hidup, melanjutkan hidup bersama Tuhan. Sumber terang di dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.